Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih takdirkan kita untuk dapat kembali berkumpul dan duduk bersolawat di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita baca tadi dapat menyenangkan hati Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para habaib yang berhadir bersama dengan kita pada malam hari yang mulia ini, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf wal Habib Abdurrahman Sadiq Al-Habshi, Al-Habib Hussein As-Segaf wal Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Kaf, dan habaib-habaib yang lainnya yang berhadir, yang mudah-mudahan kehadiran mereka menambahkan keberkahan majelis kita pada malam hari yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan daripada pengajian kita yang telah lalu sampai kita kepada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab ini, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni a'malu amala fa asiruhu fayutalli'u alaihi fayu'jibuni dzalika ila fihi ajrun qala laka fihi ajrun sirrin wa ajrun alaniyah. Pada malam Jumat yang telah lalu kita mengetahui bahwasannya jika kita beribadah atau beramal secara ikhlas, kemudian dengan tiba-tiba dipuji orang lain yang melihat amal ibadah kita, lalu timbul rasa senang di dalam hati kita, maka kita tetap mendapatkan pahala daripada amal ibadah yang kita lakukan, karena kita mendapatkan pujian dan senang hati setelah kita beramal secara ikhlas. Jadi beramallah secara ikhlas dulu, amun dipuji orang alhamdulillah, kada dipuji orang juga alhamdulillah. Senang kada senang alhamdulillah. Maka itu seorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap, dan dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni a'malu amala fa asirruhu
bahwasannya aku ini beramal baik secara diam-diam, kemudian tiba-tiba diketahui orang, fayatla'u alaihi fayujibuni, kemudian orang itu memujiku, ila fihi ajrun, lalu timbul dalam hatiku rasa gembira, dapat pahalakah aku wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, qala laka fihi ajrun sirrin wa ajrun alaniyatin. Beliau menjawab, maka engkau dapat dua macam pahala. Yang pertama pahala diam-diam, yang kedua pahala terus terang. Nah, itu. Jadi pahalanya dua kali lipat. Kenapa? Setelah aku beramal secara diam-diam, tiba-tiba amalku diketahui orang. Kemudian orang memuji akan amal yang kulakukan. Lalu timbul dalam hatiku gembira. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi Muhammad, engkau mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala diam-diamnya engkau tatkala engkau beramal. Yang kedua, pahala engkau telah berterus terang. Artinya apa? Amalannya memang terus terang, dilihat oleh orang, tapi tidak hendak melihatkan kepada orang lain. Nah itu. Jadi kalau kita beramal sudah bersembunyi-sembunyi, ternyata ada juga yang melihat, kemudian orang yang melihat itu memuji kita, kemudian lagi hati kita merasa gembira, maka kita dapat dua pahala. Tapi jangan mentang-mentang dua pahala lalu mencari terus lawan amal yang kaya ini, kada. Itu pas kebujuran kali hati orang, kada beristilah melihatkan lawan orang. Jadi beda ya. Dilihat orang tanpa sengaja, kalau memperlihatkan kepada orang itu artinya dengan sengaja. Nah, beramal. Nah, itu kan. Itu artinya sengaja, hendak dilihat orang lain. Maka itu orang-orang kita bahari itu kalau beramal memasukkan duit aja di celengan itu ditutupin. Nah, ditutupi, masukkan celengan. Biar apa? Biar kada terlihat lawan orang lain berapa isinya. Nah, itu. Lawan pulang dan melihat juga misalnya, dan melihat juga jangan hendak tahu ini kada menggawe lawan kawan berapa gram jer. Itu jadi bina bersembunyi-sembunyi berapa gram itu kan. Nah, dengarkan aja mau nyari bunyinya pecahan tuh ya, mau ada bunyi lalu mantar aja. Nah itu. Nah jadi amal seperti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu berkata Al-Imam Abu Laits Al-Samarqandi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dua macam pahala baginya, bagi orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang mengadu tadi. Pertama, pahalanya langsung dari amal atau ibadahnya. Yang kedua, pahala sampingan dari pihak yang mengikutinya. Artinya orang yang melihat akan amalnya itu memberikan suri tauladan bagi yang melihatnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merintis, meletakkan dasar jalan kebaikan selama hidupnya, maka ia memperoleh pahala secara langsung daripada perbuatannya. Perbuatannya dapat pahala, di samping itu juga pihak orang yang mengikuti akan jejaknya kebaikan daripada dirinya, demikian juga mengikutinya. Barang siapa merintis jalan maksiat, maka ia tertimpa siksa ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kejahatan sendiri
bagi dirinya, dan yang kedua menirukan yang kada baik bagi orang lain. Nah jadi tinggal kita memilih aja lagi nang hendak bagus-bagus. Munnya kita hendak amalnya tadi sampai yaumil kiamah, pahalanya itu mengalir terus kepada kita, maka nang digawi, nang dirintis, nang diletakkan dasar jalan kebaikan. Nah kita meniru akan jalan kebaikan sehingga orang-orang yang melihat kita baik, akhirnya orang empat baik juga, maka pahalanya itu akan kita dapatkan dari pahala kita buat baik, kemudian orang yang mau umpati kita pula buat baik pula. Nah sampai yaumil qiyamah ini kada habis-habis, ya kan, pahala seperti ini. Maka itu ya seperti hadir ke dalam majelis ilmu, ya kan, membawai kawan seikung, setahun seikung misalnya membawa kawan, ya kan, setahun kawan seikung aja alhamdulillah, 2 tahun 2 ikung, ya kan, 10 tahun 10 ikung, bujur kalau toh, itu apalagi amun sebulan seikung ada nang kawan terselamatkan malam Jumat duduk di majelis ilmu, ya kan, mending daripada malam Jumat, malam mulia duduk di kafe, duduk di warung, duduk di pinggir jalan, keliling-keliling, ada kekaruan, bensin maka habis, kendaraan, baik duduk di majelis ilmu, melihat anak cucu Nabi Muhammad, baca salawat kepada Nabi Muhammad, melihat nih para habaib, ingat lawan datunya, terhadirkan lawan Nabi Muhammad SAW di majelis ini untung besar bagi kita, untung besar bagi kita. Nah, untung besar bagi kita. Setiap saatnya dari kebaikan kita ini, maka yang ditiru oleh orang lain itu akan membawakan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sampai yaumil qiyamah. Nah, maka itu kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberi hikmah nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kada mau memberikan pahala itu langsung kontan lawan kita nih umat manusia. Setiap kita berbuat kebaikan langsung diberi Allah Ta'ala pahala. Kenapa Allah Ta'ala kada mau langsung memberi pahala? Kenapa? Karena pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang berbuat amal kebaikan itu besar dan agung. Besar. Gitu. Sehingga dunia ini kada menampung saking besarnya. Pahala ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah buat kita yang beramal kebaikan itu besar. Tidak akan diberikan selama di dunia. Kenapa? Karena dunia kada menampung. Hadir majelis ilmu misalnya, ya kan? Sesaat di dalam hadir majelis ilmu, sesaat aja diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, apalagi hitungan jam. Itu. Seseorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia mengucapkan subhanallah satu kali aja kalimat subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala di dalam surga bagaikan pohon yang besar sekali. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika pohon itu dikelilingi oleh seekor kuda mengelilingi, pahala kita baca subhanallah satu kali tadi diberi oleh Allah pahalanya seperti pohon besar itu dikelilingi kuda itu berkeliling hanya tuntung satu kelilingan itu bagaikan 70 tahun hidup di dunia. Nah, kuda ya tuh binatang yang paling laju benar, sudah berjalan tuh muka atau kuda itu. Amunnya mengelilingi pahala kita membaca subhanallah aja satu kali itu 70 tahun aja sampai. Nah, maka itu pahala-pahala yang besar ini kalau diberikan oleh Allah kepada kita di dunia, baca subhanallah, 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 habis sembahyang kita baca 33 kali, atau sebelum sembahyang kita baca 33 kali.
Bayangkan, kemana mandak pahala negara-negara tadi? Hah? Adalah kira-kira wadahnya di dunia sini. Mandak pohon nang ganal tadi, nang dikelilingi oleh kuda 70 tahun hanya sampai sekali kelilingan aja. Karena cukup. Dunia ini tidak cukup, dunia ini terlalu kecil untuk hal yang diberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil dunia ini. Nah itu. Maka itu barang siapa juga kebalikannya, yang merintis jalan maksiat, yang memberi contoh kepada kemaksiatan, kepada kehinaan, maka orang tersebut juga akan ditimpakan siksa ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa kejahatan dirinya sendiri, siksa kejahatan orang yang menirunya. Nah itu. Ya. Jadi hati-hati berbuat itu hati-hati. Ya. Melakukan sesuatu itu hati-hati. Bagus kan? Munnya kada bagus, orang lain mau umpati habisan. Apalagi nang umpati itu kekanakan masih halus, ya Allah. Darinya umur berapa tahun tuh sampai kan hanya ke Tuhan menggawi harus apa yang kita gawi. Banyaknya dosa kita ya Allah. Nah itu. Nah kebalikannya juga seperti itu. Kalau amal baik dicontoh oleh anak-anak kecil, maka dari mulai dia umur kecil sampai dia umur tua menggawi terus amal kebaikan yang kita praktekkan, yang kita tirukan kepadanya, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bersabda, ketika amal seseorang itu dikira besar jumlahnya oleh malaikat dan para malaikat takjub memuji kepada amal ibadah orang tersebut, maka amal itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak amal orang tersebut. Kalian menyangka orang ini baik-baik, padahal sangat buruk amalnya, amal ibadahnya. Kenapa? Karena tidak ikhlas untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pantaslah tempatnya orang ini di neraka Sijjin. Nah itu. Jadi ada orang yang beramal, amalnya banyak, besar. Malaikat-malaikat yang melihat sudah takjub, wah luar biasanya orang. Kenapa? Amalnya banyak. Tatkala amalnya yang banyak tadi dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pun dari yang banyak ini aku tidak menerimanya. Kenapa? Karena tidak ada satu pun untukmu. Amalnya banyak hanya untuk mencari perhatian orang lain. Hanya ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan wahai malaikatku orang seperti ini ke dalam neraka Sijjin. Nah itu. Ada juga sebaliknya, kata Nabi kita Muhammad SAW, terjadi pula amal seseorang dikira kecil sekali, nilainya tidak kelihatan. Itu para malaikat-malaikat ya yang melihatnya, ya Allah merasa kasihan, kata malaikat ini, kasihan ini amalnya sedikit ini. Ya, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala disodorkan amalnya menjadi besar. Semuanya yang sedikit tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ikhlas niatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang itu, wahai malaikatku, masukkanlah orang ini, hambaku ini, ke dalam surga Illiyin. Surga Illiyin adalah surga yang paling tinggi. Balasan daripada keikhlasannya. Nah itu. Di negeri Hadramut itu ada seorang wali besar, wali yang sangat luar biasa kewaliannya, luar biasa. Namanya Habib Musyayyah bin Abdullah bin Syekh Ali As-Sakran. Ini Habib Musyayyah ini, saking orang-orang di negeri Tarim itu saking pengennya dapat berkahnya itu,
Sampai-sampai waktu beliau meninggal dunia, tatkala dikubur, ada yang mau nyuri, ada yang mau mencuntan kain kafannya. Gitu. Kain kafannya. Gitu. Ada orang mau nyuntan kain kafannya. Kenapa? Berkahnya luar biasa. Hidupnya aja berkah. Apa yang dipegang oleh beliau jadi berkah. Gitu. Apa yang dilalui oleh beliau jadi berkah semuanya. Gitu. Habib Musyayyah bin Abdullah bin Syekh Ali As-Sakran radhiyallahu anhu. Gitu. Kemudian si maling tadi waktu bongkar kubur beliau itu pas sudah kubur beliau dibongkar, ternyata sampai kepada jasadnya Habib Musyayyah tadi, ternyata dia melihat di dalam kubur itu Habib Musyayyah itu lagi duduk di singgasana yang terbuat dari emas. Duduk di kursi yang besar terbuat dari emas semua kursinya. Lagi ngapain Habib Musyayyahnya? Lagi baca Al-Quran. Beliau lagi baca Quran. Gitu. Pas beliau lagi baca Quran, duduk di dalam di atas singgasananya itu, di atas kursinya yang terbuat dari emas itu. Karena yang bongkar mengganggu kehusuan beliau baca Quran, akhirnya beliau melihat, ada apa ente bongkar kubur anak? Kata Habib Musyayyah, diam. Ini yang tahu hanya ente dan anak aja. Jangan ente cerita ya. Apa yang ente lihat, keadaan anak di dalam kubur ini. Cukup. Anak pun, kata Habib Musyayyah ini, akan tutupi kesalahannya ente. Aibnya ente ini bongkar kubur anak ini akan anak tutupi. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan mengetahui aibnya ente ini kecuali anak aja. Pikir-pikir yang bawa kubur ini, wah, dalam kubur mana mungkin mau nyebarin isu lagi kan, mau nyebarin hoax. Itu sudah ditutup sama dia, ditutup. Sudah ditutup selesai. Ternyata yang bongkar ini, yang maling ini gak tahan. Kenapa? Karena melihat karomah seperti ini, gak tahan dia. Akhirnya dia cerita ke orang-orang di Tarim bahwasannya dia waktu mau nyuri kain kafannya Habib Musyayyah ini, dia ngelihat Habib Musyayyahnya lagi baca Quran, duduk di kursi yang terbuat dari emas. Setelah dia cerita seperti itu, baru satu orang yang mendengar, yang berkisah tadi, yang bongkar kubur tadi, langsung meninggal dunia. Gitu. Kenapa? Amalan orang sudah nakar-denang tahu, inya lah membongkar. Nah itu. Jangan hendak mengetahui amalan orang, ya. Gawi amalan kita aja terus, Nah itu. Al-Imam Khatim Al-Asam radhiyallahu an, beliau bercerita kepada murid-muridnya, aku, kata beliau, 40 tahun berpuasa, 40 tahun berpuasa aku ini, kata beliau Al-Imam Khatim Al-Asam, beliau mengatakan 40 tahun puasaku, tidak ada satupun daripada keluarga yang ada di rumahku mengetahui kalau aku puasa. 40 tahun. Tidak ada orang yang tahu kalau beliau lagi berpuasa. Itu kira-kira buka puasanya di mana tuh? Sembunyi kemana itu buka puasa seperti itu? Saking hendaknya ikhlas lillahi ta'ala. Itu ikhlas lillahi ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, sahib Hurairah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu imam besar di zamannya Habib Ali Sahibul Maulid. Itu mantunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar, adik ipar daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar Surabaya, Ampel Kubah. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu, beliau bercerita apa? Daripada ikhlasnya beliau, kata beliau, aku setiap malam itu menghatamkan 7 kali hatam Al-Quran, lagi berpelukan dengan istriku saat istriku tidur, dan istriku tidak tahu kalau aku baca Quran. Allah. Itu dipagut, sudah bini itu apalagi kalau dipagut. Itu kan? Itu. Iya kan? Tidak tahu, istrinya tidak tahu kalau beliau itu hatam Quran 7 kali di dalam lagi tidur bersama istrinya, itu tidak tahu istrinya. Itu loh, nih bininya kira-kira guling benar juga.
kayak bini-bini kita ya, gitu. Ya Allah. Nah orang itu beramal ikhlasnya seperti itu. Kada hendak menampaikan amal, gitu. Sehingga jika pun bisi amal, merasanya sedikit, merasanya kurang, merasanya kada papa-papa. Nah, lain lawan kita sedikit beramal pinapaiannya sudah. Iya kan? Gitu. Sembahyang kita hendak kurang melihat, iya kan? Itu. Puasa kita hendak orang melihat, nah itu. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan jika seseorang ditanya tentang puasanya, gitu. Ada orang bertakun dengan kita puasa nih, bertakun lawan kita, gitu. Kita puasa kah? Kita menjawab, iya puasa. Nah itu berarti kita tidak ikhlas dengan ibadah kita. Tidak ikhlas kita dengan ibadah kita. Itu. Ada orang menawari kita makan, biar puasa, makan. Alasannya jangan kita kepada puasa, jadi Imam Ghazali. Tapi alasannya apa? Alasannya lagi kada nafsu makan. Biar ada orang tuh kada tahu tuh nah kalau kita nih puasa, kalau kita nih ibadah. Kenapa? Karena menyambar seperti itu aja, mengaku seperti itu aja, takutnya tak ada ikhlas ibadah. Apalagi yo kelihatan orang, ya Allah. Nah, itu kan? Nah, maka itu ikhlas ini luar biasa. Kalau bisa kita melaziminya, kalau bisa kita mengusahakannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan bagi kita hidup di atas dunia sampai kepada akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika kebajikan itu sebesar zarrah adanya, pasti dia dilipat gandakan dan pasti diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan itu sebesar zarrah ini ada ulama menyatakan tidak ada zarrah ini. Itu. Kenapa tidak ada? Saking kecilnya, saking halusnya itu loh, bendanya itu tidak ada, tidak kelihatan. Amal kita adanya seperti zarrah itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Asal apa? Asal ikhlas. Nah, itu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan dia diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kawan mendapatkan dan mengambil pahala yang berlipat ganda dari hidupnya kita di atas dunia ini setelah kita beramal-amal ibadah, beramal soleh, beramal kebaikan di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu. Maka itu hati-hati ya. Itu. Jadi ada satu orang datang ke kota Madinah. Dia mendatangi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya dia bilang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, coba Bang ajarkan aku ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kamu kan banyak mendengar hadis dari Nabi Muhammad. Karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu menurut para ulama ahadits, mereka mengatakan sahabat Abu Hurairah itu paling sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada lagi setelahnya. Itu. Ajari Bang. Nah, ujar Abu Hurairah, kira-kira engkau siap mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang akan aku bacakan ini? Kira-kira engkau siap dah? Kata orang ini, ya karena orang mau mendengarkan ya siap terus ya. Siap. Saya akan dengarkan hadis yang engkau bacakan. Maka dengan demikian Abu Hurairah radhiyallahu an beliau pun membacakan hadis.
yang beliau langsung peroleh, langsung dengar. Dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Hadis itu diulang sampai 3 kali oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan 3 kali pula orang yang mendengar hadis tadi langsung jatuh pingsan. Gitu. Langsung jatuh pingsan. 3 kali dibacakan hadis itu dan mendengar langsung jatuh pingsan. Nah, apa kira-kira hadisnya? Nah, apa kira-kira hadisnya? Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ketika saat nanti tiba hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengurus semua makhluknya, memutuskan semua urusan makhluknya. Nabi Muhammad bersabda, ketika hari kiamat tiba, Allah akan memutuskan semua urusan hambanya. Masing-masing hambanya nanti di yaumil kiamah itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu namanya. Namanya satu persatu. Nama kita semua yang hadir di sini dipanggil. Yang memanggil bukan fulan, siapa? Bukan. Yang memanggil bukan pemimpin dunia, yang memanggil bukan raja atau sultan, tapi yang memanggil nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama kita akan dipanggil oleh Allah di yaumil kiamah. Satu persatu nama kita akan dipanggil oleh Allah. Fulan bin fulan dipersilahkan untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, adalah pembaca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'an. Dipanggil pertama. Nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat, setelah sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya kita bangun dan beratan dari kubur. Nah, itu dipanggil. Pembaca Al-Quran pertama kali dipanggil. Gitu. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai fulan, engkau telah mempelajari apa yang diwahyukan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau telah baca, kau telah pelajari? Jawabnya, ya wahai Tuhanku. Ya wahai Allah. Nah, lalu Allah bertanya lagi kepada pembaca Al-Quran, lalu apa yang engkau amalkan dari dalamnya? Apa yang kau amalkan di dalamnya? Dari bacaan Al-Quran yang kau baca itu, apa yang kau amalkan sudah daripada bacaannya? Aku membacanya di malam hari ataupun di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kemudian Allah dan para malaikatnya menyanggahnya, menolak orang tersebut, seraya mengatakan kepada pembaca Al-Quran tadi, kamu telah berbohong wahai pembaca Al-Quran, kamu telah berbohong. Kenapa? Karena semua itu kamu lakukan hanya ingin dipuji orang lain, dan itu telah terlaksana bagi dirimu selama hidup di dunia. Jangan lagi mencari pahala dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu kan mintanya untuk dipuji, dan orang semuanya sudah memuji kalau di dunia. Ada apa lagi minta kepada aku? Hati-hati yang baca Al-Quran. Nah, termasuk juga yang baca Al-Quran ini yang baca maulid. Iya kan? Yang baca maulid, jangan karena bagus suara lalu pindah berharapnya. Jangan karena bagus suara lalu pindah wah, ada dari Banjaran yang paling bagus bermaulid seorang nih, bukan kita nih bang, buahnya. Hati-hati. Kalau kamu sudah dipuji orang, tuh pahalanya sudah di dunia. Di akhirat jangan berharap lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian, kata Allah dan para malaikatnya, telah berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya raya. Ini yang kaya raya nih. Nah, dipanggil siap-siap kedua ya. Yang banyak bisi duit, yang banyak punya harta, nah dipanggil yang kedua nanti di yaumil kiamah. Jangan khawatir.
Itu dipanggil. Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya kepadanya, harta yang aku berikan kepadamu, engkau buat apa saja hidup di dunia? Kau gunakan untuk apa saja di dunia? Jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini pun menjawab, kubelanjakan ya Allah demi menyambung hubungan sanak famili dan disedekahkan untuk masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren. Jarnya hamba tadi nang sugih tadi. Ulun ya Allah, harta itu sudah ulun berikan kepada keluarga sanak famili. Untuk apa? Menyambung hubungan kekeluargaan antara saya dengan mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, kamu juga berbohong. Kamu berbohong. Kenapa? Karena semua itu engkau lakukan agar kamu disebut di tengah-tengah keluargamu sebagai orang yang dermawan, dan itu keluargamu sudah menyebutnya. Berarti kamu tidak perlu lagi pahala di sisiku, kata Allah. Nah, keluarga kita menyambar kita paling dermawan. Padahal yang paling dermawan itu Allah Subhanahu wa taala paling dermawan. Itu. Nah, maka itu kalau ada orang masuk Islam lawan kita tuh, jangan memadahkan. Nah, ya kalau masuk Islam kalau lawan seorang tuh orang tuh dapat hidayah gara-gara seorang. Bukan. Itu. Yang memasukkan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Yang mati syahid di dunia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kenapa kamu terbunuh? Kamu kemana Pak jadi mati? Yang menakuni Allah loh. Kalau yang menakuni polisi aja kita gugup, padahal sudah menjawab. Wah, bingung kita mau menjawabnya. Kenapa? Waduh, itu kan. Apalagi yang menakuni jaksa pulang. Ya Allah, itu ngeri banget. Ada nyamannya masuk persidangan nih buannya. Persidangan di dunia aja kita menggitir, apalagi persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, kamu kenapa terbunuh? Terbunuh sebab apa kamu? Orang itu menjawab, saya terbunuh karena berperang fisabilillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serentak mengatakan, kamu juga bohong. Kenapa kamu juga bohong? Karena tujuanmu hanya supaya engkau disebut sebagai pahlawan yang gagah berani dalam segala hal. Itu. Dan semacam itu pahalanya sudah kau dapatkan. Kau kan sudah disanjung. Namamu sudah termasuk sebagai pahlawan nasional. Ya kan? Orang semua mengatakan kamu sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Ya sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil itu pahalanya. Tuh, jangan pernah lagi minta kepada. Nah, itu ketiga. Nah, maka itu 3 golongan itulah nanti yang akan pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati. Jangan sampai kita beramal seperti itu. Baca Quran jangan sampai tidak ikhlas. Jadi orang kaya bersedekah jangan sampai tidak ikhlas. Jadi orang yang pejuang juga jangan sampai tidak ikhlas. Apalagi wajah ini musimnya, ya Allah, akhir zaman kayak apa hendak ada ikhlas. Kenapa? Handphone di masing-masing tangan. Bayar hendak turun aja berjuang sudah bergambar dulu. Di-share sebulan. Ya Allah, kayak apa hendak ikhlas. Itu hendak berbuat baik aja, duitnya yang hendak disedekahkannya digambar dulu. Nah, trek. Di-share. Nah, itu. Biar orang melihat kayak apa? Itu kayak apa hendak ikhlas sudah. Iya kan? Duitnya. Ya Allah. Digambar. Nah, diandak berjubung-jubung duitnya. Ya kalau duit hasil bagus-bagus, duit hasil korupsi juga. Nah, itu. Maka 3 orang tadi setelah mendengar hadis ini dibacakan oleh Abu Hurairah, 3 kali dibacakan 3 kali siup.
Ya Allah. Kenapa? Karena takutan benar kalau dia termasuk daripada golongan ini. Nah, orang takutan lah. Kita takutan juga kah? Kalau amal kita ini kada diterima Allah. Takutan juga kah kita kira-kira kalau amal kita ini tatkala kita nanti mati, masuk dalam kubur, dibangkitkan, ditanya sama Allah dan diterima amal kita ini, takutan juga kah kita? Atau kita husnudzon aja kalau Allah Ta'ala, husnudzon aja Tuhannya Allah Ta'ala, insya Allah diterima Allah Ta'ala. Hati-hati, itu kan, hati-hati. Husnudzon itu ada pada tempatnya, itu kan. Nah kalau bagus-bagus saja husnudzon ya tidak apa-apa. Nah dan ketika itu ada sahabat Muawiyah yang mendengarkan, ya, yang mendengar langsung hadis tadi dibacakan lalu oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini sahabat Muawiyah tatkala mendengar pun langsung menangis beliau. Seraya beliau mengatakan, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana dalam Al-Quran kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Barang siapa tujuan amalnya hanya menghendaki kesenangan dan keindahan duniawi, pasti kami sempurnakan balasannya di dunia. Jadi barang siapa yang tujuan amalnya hanya menghendaki kesenangan, dipuji-puji orang, ya kan? Dan keindahan di dunia, dibalas orang dengan balasan juga. Setelah dia berbuat baik, orang berbuat baik juga sama dia, pasti kami sempurnakan balasannya di dunia juga. Kami akan berikan balasannya kata Allah di dunia juga. Artinya apa? Tidak sampai kepada akhirat. Dan sampai masuk ke alam kubur. Kenapa? Tidak sedikit pun juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yubhasun. Sedikit pun tidak dikurangi sama Allah. Nah, maka itu belajar daripada ikhlas ini, perhatikan baik-baik amalan kita. Ya. Dalam hadis lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina 'alaisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada balasan baginya di akhirat kecuali neraka. Tidak ada balasan baginya di akhirat nanti kecuali neraka. Lenyap semua amalnya. Habita ma sana'u. Lenyap semua amalnya yang diusahakan oleh dirinya. Wa batilun ma kanu ya'malun. Semua amal-amalnya dan usaha-usahanya hanyalah pekerjaan yang sia-sia bagi dirinya. Nah, ya kalau kita hendak itu, jangan hendak mengaku pada kita penghebatnya, jangan hendak mengaku pada kita paharanya, jangan hendak kita mengaku kalau kita yang berbuat. Sembunyikan amal kita itu sekuat kita menyembunyikan amal kejelekan kita. Ya, itu. Kita nih mau ikhlas, orang tidak pengen tahu amal kebaikan kita. Nah, jadikan orang lain itu tidak tahu amal kejelekan kita. Sebagaimana kita tidak ingin orang lain mengetahui amal kejelekan kita, amal kemaksiatan kita yang kita rahasia-rahasiakan. Nah, begitu juga kita menyembunyikan amal kita. Itu, amal kita juga sembunyikan seperti itu. Sekiranya orang tidak bakal tahu, sekiranya orang tidak mau muji, sekiranya orang tidak mau melihat akan amal kita. Sebagaimana kita takutan benar kalau amal kita nak ada baik terbongkar. Mau lah kira-kira kita terbongkar amal kita nak ada baik. Perlunya tuh kita aja nang tahu, orang lain kada tahu. Ya Allah, kenapa? Kada baik. Kada baik. Kalau baik, waduh. Nah begitu juga kalau baik, sembunyikan juga amal kita. Semampu kita menyembunyikannya. Itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat di dunia dan di akhirat, hajat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat-taubat kita, menerima segala taubat-taubat kita. Lebih-lebih minggu akan datang ini kita akan bertemu dengan bulan Rajab, bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa kita banyak, kesalahan kita segudang. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat mereka para aulia, dengan berkat mereka para sholihin, dengan berkat mereka orang-orang yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tutupi amal yang tidak baik yang pernah kita lakukan sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita dapat bisa rahasiakan sehingga kita dapat bisa jadikan amal ibadah kita itu ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk siapa-siapapun. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainu qulub, alam annahu la ilaha